Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Bardian Zakaria bisa hadir kembali bersama-sama Anda. Kali ini kami dari Bubble Post dan Bubble Post.co untuk edisi perdana program terbaru dari Bubble Post dan Bubble Post.co, yaitu podcast on the spot, yaitu perbincangan langsung kepada narasumber. Dan untuk edisi perdana ini kami bersilaturahim dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Herman Suhadi. Terima kasih Pak telah bersedia berkenan menerima kami. Terima kasih. Kita akan berbincang-bincang mengenai peran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kebetulan hari ini juga ada Kepala Satuan Tugas Khusus Vaksinasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Wakapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Brigjen Umardani. Selamat datang Pak. Mudah-mudahan vaksinasi kita hari ini sukses. Kebetulan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari ini ada vaksinasi gratis untuk pegawai di lingkungan sekretariat DPRD dan masyarakat umum. Nah, Pak Herman, ini udah periode pertama di provinsi, dan tapi sebelumnya sudah lama ya Pak di DPRD Kabupaten Bangka ya. Iya. Nah Pak Herman, kondisi sekarang ini kan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung alhamdulillah terus melandai. Dari data-data per 30 September kemarin, walaupun kemudian ada kenaikan sedikit. Kalau yang positif, data yang kita dapatkan totalnya 51.209 per September ya. Ada kenaikan 8,72%. Namun yang sembuh juga naik. Sembuhnya luar biasa naik. Dari angka 48.924 orang yang sembuh, sebanyak 16,86%. Nah, kita melihat di sini peran dari DPRD itu bagaimana Pak? Sebenarnya dalam penanganan COVID di Bangka Belitung ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita dapat bersilaturahmi, dapat bertemu dengan permisa, dapat bertemu dengan masyarakat, menyapa masyarakat dalam talk show yang diadakan oleh Bubble Post. Alhamdulillah, saya didampingi oleh Pak Brigjen Umardani. Beliau adalah Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sekaligus juga oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan SK Pak Gub. Beliau diamanahkan, sebagai Kepala Satgas Khusus Vaksinasi dalam rangka percepatan pemutusan mata rantai COVID-19, penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jenderal terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019. Walaupun sebelum itu alhamdulillah saya bersyukur saya juga sudah terpilih sebanyak 3 periode, dimulai dari tahun 2004 sampai 2019 itu di Kabupaten Bangka. Saya berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Dan kemarin dengan adanya pilkada serentak di beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua DPRD pada waktu itu yang sekaligus juga Ketua Partai PDI Perjuangan, Pak Didit Hidayah, mencalonkan diri sebagai Bupati. Dan mekanisme partai yang mengatur, kehendak Allah yang mengatur, saya diamanahkan oleh kawan-kawan DPP untuk menggantikan beliau sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengenai bagaimana peran DPRD dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya kami tidak bergeser dari arah tupoksi kami, di mana kami mempunyai 3 tugas pokok dan fungsi. Yang pertama legislasi, yang kedua anggaran, yang ketiga pengawasan. Di legislasi, contoh real yang dapat saya sampaikan adalah kami bersama Gubernur telah menerbitkan Perda nomor 10 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran coronavirus 2019.
Dan perda ini sebagaimana semua perda yang telah kita buat, yang telah kita sahkan, tentunya harus kita sebarkan kepada masyarakat. Betul. Di lembaga ini juga ada yang namanya sosialisasi perda, atau kawan-kawan menyebutnya sosper. Tapi sebenarnya nomenklatur berdasarkan regulasi itu adalah penyampaian perda kepada masyarakat. Karena bagaimanapun baiknya ya Jenderal sebuah peraturan, tetapi kalau tidak disebarkan, masyarakat tidak tahu. Ya. Seluruh anggota DPRD ini mengadakan sosialisasi tentang itu. Sosper kita sampaikan sampai ke pelosok. 45 anggota dewan kalau melakukan itu berarti ada di 45 titik. 45 titik masyarakat. Kemudian mengenai anggaran luar biasa, Pak. Kita terkenal Jenderal dengan yang namanya refocusing yang bikin pusing. Udah berapa kali refocusing yang tadinya kita ingin membangun A, tetapi karena ini sangat dibutuhkan ini, sehingga kita harus dana ini kita pergunakan sebesar-besarnya untuk penanganan COVID-19 begitu. Sehingga ya kita mengadakan refocusing bahkan di dewan ini, di lembaga ini, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita merelakan anggaran kita yang sudah ditetapkan itu kita refocusingkan sebesar 21,3 miliar itu kita serahkan ke Pemprov untuk ini pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Kemudian di bagian pengawasan tentunya sebagai Ketua DPRD kami bersama-sama Forkopimda, bersama-sama Gubernur, bersama-sama Kapolda dan Rem dan Lanal, Kabinda, Pengadilan Tinggi, Kajati, dan seluruh stakeholder kita sama-sama mengawasi. Bahkan kita bentuk yang namanya Satgas Khusus. Kalau bagian anggarannya ada BPKP sebagai kepala Satgas Khususnya. Bagian vaksinnya ada Jenderal Umardani. Bagian isoternya ada kepala BPBD. Bagian Satgas tracing kepala BPKN, karena mereka punya data yang lengkap tentang penduduk, sehingga kerjasamanya luar biasa. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Forkopimda yang dalam hal ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini tetap berlanjut sampai dengan kedepannya, sehingga membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini di bidang apapun, baik dalam hal COVID ataupun dalam pembangunan, kami bersama-sama. Kita lihat hari ini Pak Jenderal Umardani sebagai Wakapolda, mewakili Kapolda, dan beliau juga sebagai Kasatgasus vaksin itu, saya undang bersama Danrem, bersama Kajati untuk menyaksikan pelaksanaan kegiatan vaksinasi di lembaga ini di DPRD. Kemudian sebelum itu juga saya, bagaimanapun saya adalah orang partai, saya PDI Perjuangan. Kemarin kami dikumpul di Polda, mari kita bersama-sama melakukan vaksinasi. PDI Perjuangan sampai dengan hari ini sudah melakukan 26.000 masyarakat yang divaksin se-Bangka Belitung melalui PDI Perjuangan, dan diikuti oleh partai-partai yang lain. Partai-partai yang lain juga sama, berlomba bagaimana cara memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga prosentase vaksinasi di Bangka Belitung ini semakin hari semakin baik, dan kita sama-sama berharap yang terjangkit virus ini semakin hari semakin menurun, dan akhirnya kita bisa kembali ke level 1 ya Pak Jenderal ya. Kita bisa kembali normal. Herd immunity-nya sudah terbangun di kita ya. Begitu herd immunity-nya terbangun, dan seperti itulah yang kami lakukan selama ini. Peran dan fungsi kami benar-benar kami laksanakan. Itu Pak, mungkin kita pengen tahu sih terkait dengan perda tadi. Apa yang diatur, yang paling utama diatur dari perda itu sendiri? Ya, perda ini kan panutannya itu ke undang-undang kesehatan itu ya, undang-undang kesehatan, di mana kita mengatur yang pertama itu prokes. Seluruh masyarakat itu harus mentaati prokes. 3M, 5M. Ya, kemudian juga ada pelanggaran, ada sanksi-sanksi terhadap masyarakat yang melanggar. Tapi kita sampai hari ini kita Jenderalnya tidak mengedepankan sanksi hukuman, sanksi denda. Memang dia termaktub di sana, akan tetapi kita lebih ke persuasif, semisal sanksi-sanksi administrasi. Kita lebih mengedepan itu, sehingga
ya masyarakat tidak merasa tersakiti dengan ini, tetapi memberi sebuah kesadaran sehingga masyarakat Bangka Belitung itu mentaati semua yang ada di dalam Perda itu, begitu. Nah, siap. Oke, ya, siap. Silakan. Alhamdulillah ada Ya. Pemirsa. Nah, Kita kedatangan juga dari Pak silakan Pak. dan Rem. Ya, silakan Pak. Ya. 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 Selamat datang Pak. Ya. 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 Enggak Pak. Silakan. Malahan lebih ini. Ini yang saya sampaikan tadi. Iya. Beginilah cara kami dalam rangka kami bekerja sama, melakukan pengawasan, bahkan melakukan sendiri terkadang kegiatan agar penyebaran mata rantai COVID ini cepat berlalu dari Provinsi Bangka Belitung. Kita lihat hari ini Pak Danrem, Pak Brigjen datang, Pak Wakapolda, Pak Brigjen juga datang. Nah, inilah kami yang kami lakukan untuk masyarakat. Mudah-mudahan kerja kami ini, kami kerja ikhlas kami ini bermanfaat dan mata rantai penyebaran COVID ini segera berlalu dari Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih Jenderal sudah hadir. Ya, izin Jenderal, ya. mau nanya-nanya lagi. Ya, jadi Bang, ini terkait dengan yang sempat juga menimbulkan pertanyaan, kemudian keresahan juga terkait dengan refocusing anggaran ini. Ya. Nah, bagaimana dari Dewan sendiri memilah-milah anggaran mana sih yang lebih diutamakan terkait karena bahwa kondisi kita sekarang ini dalam kondisi pandemi ini. Ya, kita memberi sebuah prioritas kepada anggaran itu untuk penanganan penyelamatan kemanusiaan, yang tentunya bidang kesehatan, tapi juga anggaran-anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemutusan mata rantai COVID itu, ya itulah yang kita prioritaskan, sangat kita prioritaskan, begitu. Jadi anggaran-anggaran yang ada yang mestinya kita bangun, seperti saya sampaikan tadi, kita membangun mungkin infrastruktur ya. Iya, tapi karena kita butuh butuh beli apa. Nah, itu yang kita utamakan terlebih dahulu. Begitu. Apalagi ya kawan-kawan TNI Polri. Iya. Ya, terkadang kita juga heran. Mereka bisa melakukan itu, tapi ketika kita tanya gimana Pak, sama refocusing juga. Gitu. Semuanya Pak kena semua. Iya. Mungkin saya ingin boleh bertanya dengan Pak Umar Dhani. Oke, Pak sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus ya vaksinasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, mungkin dari data-data itu seberapa besar Pak pencapaian Provinsi Kepulauan Belitung dalam vaksinasi masyarakat ini? Terima kasih. Pak Ketua, Pak Danrem. Terima kasih pemirsa sekalian. Ya, alhamdulillah dari tanggal 23 Agustus surat keputusan Bapak Gubernur diterbitkan, tapi efektif mulai awal September lah ya. Sekarang menunjukkan progres yang cukup signifikan ya, percepatan vaksinasinya. Nah, sekarang posisi sekarang kita sudah mendekati 50%. 50%. Tepatnya 49,91%. Bentar, nih saya ngerti sedikit ya. Siap. Ini data yang saya peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi masyarakat yang sudah disuntik untuk dosis 1 ini sudah 567.845 orang. Atau 49,91%. Ini yang sudah cukup tinggi ya. Sedangkan yang tahap 2 kita memang masih rendah ini kan. Karena apa? Ada interval 28 hari kemudian yang bisa disuntik. Jadi bukan karena males, karena aturan. Iya, aturannya ya. Iya, jadi untuk yang dosis 2 kita baru kisaran 22% sekian ya. Tapi artinya untuk mencapai herd immunity minimal 70% dari populasi penduduk yang ada. Kalau data kami, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus divaksin itu sejumlah 1.137.288 orang. Target kami, insya Allah, ya, mudah-mudahan ini vaksinnya lancar, vaksinatornya juga terus rajin.
Nah, ini di akhir November, ini target Akhir November ya Pak? akhir November, mudah-mudahan angka 100% bisa kita capai. Amin. Insya Allah. Nah, ini tentunya peran media sangat penting untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena memang masih ada beberapa kendala ya. Karena ya latar belakang masyarakat yang berbeda-beda, pemahamannya tentang vaksin, bahkan ada yang menolak. Ini masih ada. Betul. Tapi kelompok kecil itu tidak terlalu berarti ya. Ini kita terus mencoba melakukan edukasi, sosialisasi, memberikan pemahaman. Maka dari itu seluruh stakeholder terlibat. Ada dari unsur MUI, ada dari kanwil agama, ada dari dinas pendidikan, ada dari dinas kesehatan. Artinya seluruh stakeholder kita libatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tentunya peran media juga sangat penting untuk mempercepat sosialisasi kepada masyarakat. Oke, Pak Herman Sohadi. Mungkin ke Bapak dulu sebentar terkait dengan fungsi pengawasan nih sekarang ini. Legislasi sudah, penganggaran sudah. Nah, dari Dewan itu pengawasan penanganan COVID ini bagaimana? Ya, pengawasannya tentunya di lembaga ini kan ada yang namanya alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan yang terdiri dari komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan Bappeperda dan badan. Tetapi kalau yang paling dekat dengan pengawasan itu adalah komisi. Komisi ya. Ya, kalau di bidang kesehatan itu yang bermitra dengan bidang itu adalah Komisi 4. Komisi 4. Ya, Komisi 4 DPRD Provinsi Bangka Belitung yang bermitra dengan kesehatan, dengan BPBD, dengan rumah sakit, dengan dinas-dinas lain, dinas-dinas pendidikan dan sebagainya. Nah, dalam rangka ya tentunya kami mengetahui karena anggaran itu kan dari lembaga ini juga yang mengesahkan, yang menyetujui baik dalam APBD perubahan ataupun di dalam refocusing ataupun di dalam percepatan anggaran, perubahan dan sebagainya. Oleh karena itu ya tentunya ketika kegiatan itu dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBD, tentunya kami punya hak untuk mengawasi itu. Kami punya hak untuk mengawasi itu. Dan juga kami juga ya sama, kita bukan hanya sekedar mengawasi, sekedar mengetahui, tidak, tetapi kita juga memberi masukan-masukan. Kita juga bertanya, misalkan progresnya sejauh mana, kemudian apa yang kurang, apa yang belum kita miliki untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan ini. Ya tentunya bahkan seperti saya sampaikan tadi, secara bersama-sama dengan Forkopimda Bangka Belitung, ya kita secara bersama melakukan dan mengawasi. Dalam artian kita kerjakan secara bersama-sama, kita sama-sama bekerja, kita awasi secara bersama-sama juga. Tadi saya sampaikan di awal, di bidang anggarannya untuk Satgasus pengawasannya itu ada BPKP. Kita bekerja sama, Pak Kajati, kita minta pendampingan. Ini boleh nggak? Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bagian pengamanannya TNI Polri langsung turun setiap kegiatan tanpa diminta, mengawasi, menjaga tanpa diminta. Babin saya kalau TNI, Babin Kamtipmas itu nggak usah diundang Pak, datang sendiri itu. Nah jadi kalau dalam pengawasan anggaran seperti itu tadi, kami benar-benar mengawasi itu dalam rangka agar anggaran-anggaran yang diserap untuk bidang ini benar-benar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan daripada anggaran itu untuk mempercepat proses pemutusan mata rantai ini dan tentunya untuk menyelamatkan jiwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gitu. Pak dan Rem, izin karena Bapak udah hadir nih, izin kita minta pengen tahu sih kalau di Bangka Belitung ini peran TNI AD dalam pengentasan COVID-19 itu apa sih? Bagaimana sih Pak? Terlihat ini kita saling bahu membahu. Bagaimana kita bisa melewati ini? Jadi upayanya banyak sekali. Khususnya kami dengan Polda selalu bersama-sama dari awal yang kita juga masih meraba-raba seperti apa penanganannya, dan sampai sekarang
bukti bahwa memang begitulah, karena juga ini hal yang baru. Belum semua punya pengalaman. Inilah cara menyelesaikan. Sekarang kita ketahui bahwa hanya ada 2 menyelesaikan ini, protokol kesehatan dan vaksinasi. Iya betul. Dari vaksinasi tadi yang disampaikan oleh Kapolda ini sangat luar biasa, bahwa kepemimpinan beliau ini, saya masih ingat tadi kalau beliau menyampaikan menerima perintah dari gubernur bulan Agustus, itu posisi Bangka Belitung ini kita masih dari rata-rata nasional, kita di bawah kurang lebih 5%. Kurang lebih di bawah 5%. Dengan adanya Satgas dipimpin beliau, akhir tadi sudah disampaikan 49,91. Sekarang kita sudah di atas rata-rata nasional kurang lebih 6%. Berarti terjadi lompatan dalam disampaikan 11 bulan, 1 bulan lompatannya 11%, luar biasa. Kemudian di suntikan kedua tadi juga beliau sudah sampaikan, suntikan kedua kita juga ketinggalan, gapnya masih jauh kemarin. Waktu ini sekarang gapnya tinggal 1%. Memang kita juga masih di bawah, tetapi untuk suntikan kedua tadi karena kita baru ngejar kan, ketemunya 28 hari, jadi belum ketemu iramanya. Semoga vaksin yang ada dari pemerintah pusat bukan lancar, sehingga kita bisa menuntaskan tadi yang disampaikan target di berpikir kita sudah kalau dari beliau itu merencanakan pergres sekian dan sekian. Nah, adanya kegiatan dari Polri, ada vaksin Merdeka, dari Pak Ketua dengan kemarin dengan dari partainya, dan sekarang juga dari hari ini melaksanakan, kami melalui serbuan perangkat suara TNI itu menjadikan lompatan-lompatan tadi lebih tinggi, besar lagi. Itulah yang kita harapkan. Jadi program yang sudah ada, yang sudah dibuat khususnya oleh Satgas dan oleh Pak Kapolda ini, kemudian elemen yang lain juga merasa itu tadi bergotong royong, sehingga pasti terjadi lompatan-lompatan. Iya, Mas. Baik, terima kasih Pak Ketua Dewan. Kan di bawah ada vaksinasi. Boleh kita lihat ke sana, Pak? Pak Kapolda izin, kita ke sana. Tinggal biar ini. Ikut. Ini. Saya kan baru pulang dari Jakarta, Mas. Pulang Jakarta terus ini kan mau ada kasdam nih saya siap. Nanti. Ya, baru datang. Ini datang. Itu kan saya ke Belitung, Mas. Jadi nanti di Belitung saya. Siang ini, Mas. Nanti malam beliau terima kasdam di kediaman. Lancar. Alhamdulillah. Pelatih. Yes. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nomor 81, 82, pemegang pendaftaran. 8182. Ada. 8182.
Kemudian pendaftaran. 8384. Ya, ratingnya 2. 8586. Dan wawancara dari
Jadi baik Pak Ketua, tadi sudah bersama-sama kita sudah menyaksikan jalannya vaksinasi yang diikuti oleh masyarakat maupun pegawai di sekretariat Dewan ini. Nah, menurut Pak Ketua, kita bicara soal evaluasi sendiri bagaimana? Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kegiatan pada hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Kita melihat antusias masyarakat terhadap kegiatan vaksin ini benar-benar tercipta. Sesuai dengan rencana kita, memang kita menyediakan gerai vaksin ini memang untuk memudahkan masyarakat di seputaran lembaga sekretariat ini dan kepada seluruh keluarga pegawai sekretariat agar pelaksanaan vaksin ini bisa didapat dengan mudah, dengan lancar dan dalam situasi yang kondusif. Kita bersyukur untuk itu dan mudah-mudahan ini juga menjadi contoh, menjadi pelopor kepada OPD-OPD lain ataupun kawan-kawan yang lain yang ingin menyelenggarakan kegiatan seperti ini, yang tentunya penyelenggara ini membantu pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi khususnya di Bangka Belitung dan umumnya di seluruh Indonesia. Mungkin apa saran dari Pak Ketua terhadap khususnya kepada Satgasus vaksinasi agar bisa mengejar bahwa kita bisa 70% ke atas sampai 100% kondisi sekarang ini? Ya, kita secara bersama-sama tentunya Satgasus tidak bisa kerja sendiri, tetapi kita bersama-sama seluruh stakeholder, seluruh Forkopimda agar bagaimana ketersediaan dari vaksin itu sendiri itu selalu ada, sehingga dalam kita mengadakan kegiatan dengan tersedianya vaksin, dengan tersedia vaksinator dan seluruh tim-tim yang mendukung untuk itu, sehingga pelaksanaan vaksin ini dapat kita laksanakan kapanpun dan dimanapun. Baik pemirsa, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Herman Suhadi, atas kesempatannya kepada kami untuk bisa berbincang-bincang di gedung Wakil Rakyat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Wakapolda yang juga Ketua Satuan Tugas Khusus Vaksinasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Brigjen Umar Dhani, dan Bapak Danrem. Sekali lagi kami ucapkan kepada pemirsa dan saya Bardian Zakaria beserta kru yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.